Pembahasan pertama yaitu evaluasi kebijakan nasional. Kebijakan yang kami pilih yaitu kebijakan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan pemberian sejumlah uang atau dana tunai kepada masyarakat miskin yang terkena efek dari kenaikan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi. Kemudian subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat miskin. Instruksi implementasi Presiden nomor 3 tahun 2008 tentang bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran atau RTS untuk menanggulangi efek dari kenaikan harga BBM. Pemerintah memperkenalkan BLT pada tahun 2005 dan program BLT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dalam memberikan BLT ini kepada masyarakat yang tepat sasaran. Selanjutnya yaitu model evaluasi Lester dan Stewart. James P. Lester dan Joseph Stewart Jr. tahun 2000 mengkelompokkan evaluasi implementasi kebijakan ada 4 variabel. Yang pertama ada evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi. Yang kedua ada evaluasi impact, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil atau pengaruh dari implementasi kebijakan. Yang ketiga ada evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki. Dan yang terakhir ada evaluasi meta-evaluasi, yaitu berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi yang ada untuk mencari kesamaan-kesamaan tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis kebijakan bantuan langsung tunai dengan menggunakan model evaluasi Lester. Jadi, evaluasi yang pertama itu ada evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi. Pada proses implementasi kebijakan BLT ini sudah banyak disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat juga sudah merasakan dampak yang cukup baik dari kebijakan ini. Yang selanjutnya itu ada evaluasi impact atau pengaruh. Jadi pengaruh dari kebijakan ini memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat karena seperti yang kita ketahui pada saat pandemi COVID ini melanda, itu terjadi pembatasan kegiatan ekonomi yang cukup besar sehingga menciptakan penurunan pendapatan pada masyarakat dan juga ada sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena dari pandemi COVID ini. Dan juga dengan bantuan langsung tunai ini tentunya itu memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat. Selanjutnya evaluasi kebijakan, apakah hasil yang dicapai mencerminkan tujuan. Dari jawabannya yaitu ya, karena sampai sejauh ini diterapkannya kebijakan BLT itu mencerminkan tujuan yang ingin dikehendaki, dan juga kebijakan ini membantu perekonomian masyarakat yang sedang menurun akibat pandemi COVID. Selanjutnya itu ada evaluasi meta-evaluasi, itu yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan tertentu. Pada kebijakan ini, implementasi bantuan langsung tunai berkenaan dengan bantuan dalam pandemi COVID saat ini, karena faktor pandemi yang membuat ekonomi menurun dan banyaknya masyarakat dirumahkan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan bantuan ini untuk membantu perekonomian masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan daerah, yaitu kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Palembang. Jadi, pedagang kaki lima itu merupakan salah satu segi di kehidupan masyarakat dan keberadaannya biasa disebut dengan pedagang sektoral.
pedagang sektor informal, namun mampu memberikan kontribusi positif bagi sektor usaha mikro, hingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan seperti yang sudah dilandasi pada Hukum Perwali Peraturan Wali Kota Palembang nomor 37 tahun 2017 tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Palembang, pada gilirannya juga meningkatkan pertumbuhan pedagang kaki lima atau sektor informal yang berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, kenyamanan, keamanan, estetika, kebersihan, serta fungsi sarana dan prasarana yang tersedia. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan pokok bahasan kelima dan keenam. Nah, pokok pembahasan yang kelima dan keenam ini, yang pertama yang pokok pembahasan kelima yaitu mengenai pengertian dari model evaluasi, dan pokok bahasan yang keenam itu bagaimana kami menganalisis suatu kebijakan lokal menggunakan model evaluasi yang kami ambil ini. Nah, kelompok kami menggunakan model evaluasi menurut William Dam. Nah, apa sih sebelumnya kita harus mengerti apa sih model evaluasi itu menurut William Dam. Nah, William Dam di sini mengistilahkan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka atau rating, dan penilaian. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa menurut William Dam di sini evaluasi itu merupakan penilaian akhir atau pemberian angka apakah kebijakan tersebut tuh berhasil atau tidak. Nah, di evaluasi ini juga merangkup penilaian dari keseluruhan dari kebijakan itu sendiri, mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi itu sendiri. Nah, di evaluasi ini juga semua informasi atau pendukung-pendukung untuk penilaian itu merupakan bahan-bahan yang valid dan sudah terbukti dan dapat dipercaya, karena itu sudah merangkup ke penilaian seluruh kinerja di dalam kebijakan itu sendiri, dari kebijakan dari awal ingin dirumuskan hingga kebijakan itu diterapkan di masyarakat atau publik. Nah, dengan adanya evaluasi atau tahapan evaluasi ini, menurut William Dam juga dia mengistilahkan bahwa evaluasi ini juga dapat dideskripsikan sebagai seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik itu sendiri. Jadi para implementer atau para pelaku kebijakan ini juga dinilai bagaimana tindakan mereka ketika diterapkannya kebijakan ini di masyarakat, dan masyarakat juga dinilai bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan itu waktu diterapkan di masyarakat itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut William Dam, intinya dari pengertian evaluasi itu merupakan evaluasi itu penaksiran atau penilaian atau juga pemberian angka atau rating. Jadi di sini dapat kita ketahui sekarang bahwa evaluasi menurut William Dam itu merupakan keseluruhan, evaluasi merupakan tahapan dari keseluruhan penilaian dari pembuatan kebijakan hingga implementasi dan evaluasi itu sendiri. Begitu teman-teman. Oke. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari model evaluasi menurut William Dam ini, kita sekarang akan masuk ke tahapan analisis dari model evaluasi ini menggunakan salah satu kebijakan lokal yang ada di Kota Palembang. Nah, sebelumnya kita akan memahami dulu apa saja variabel-variabel dari model William Dam ini. Yang pertama itu variabelnya efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kecukupan, yang keempat perataan, yang kelima responsivitas, dan yang terakhir ketepatan. Nah, di sini langsung aja kita akan mengambil salah satu contoh kebijakan lokal yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu kita mengambil contoh kebijakan pedagang kaki lima yang ada di Kota Palembang. Nah, langsung saja kita masuk ke tahapan analisis serta mengaitkan variabel-variabelnya di kebijakan itu. Yang pertama kita masuk ke variabel efektivitas. Nah, efektivitas di sini tuh yang ditanyakan tuh hasil yang yang diinginkan oleh pembuat kebijakan itu tuh telah dilaksanakan apa belum. Nah, sekarang kita akan analisis. Jawabannya menurut kami, menurut kelompok kami yaitu belum
belum terlaksana sepenuhnya, karena menurut pandangan kelompok kami masih banyak pedagang-pedagang kaki lima yang masih belum menaati kebijakan itu. Nah, dari sini kita sudah dapat pastikan bahwa efektivitas atau hasil yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ini belum terlaksana, karena masih banyaknya dan masih maraknya para pedagang kaki lima yang belum menaati peraturan tersebut. Dan masih kita dapat jumpai dan kita dapat temukan banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar, lalu di pinggiran jalan, lalu di pasar-pasar, lalu di depan-depan toko atau ruko, dan seperti itu teman-teman. Jadi untuk variabel efektivitas mengenai kebijakan lokal ini sendiri belum terlaksana teman-teman. Lalu kita masuk ke variabel yang kedua, efisiensi. Nah, efisiensi ini menurut pengertian dari Willandam ini, usaha apa yang dilakukan pemerintah atau usaha apa yang dilakukan oleh pembuat kebijakan itu untuk agar keberlangsungan dari kebijakan itu terjalan. Nah, di sini usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang yaitu mereka membuatkan ruko atau toko yang ada di Pasar Induk Jakabaring. Itu ada untuk gunanya toko atau ruko itu agar para pedagang kaki lima itu dapat berjualan di situ. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah usaha untuk menerapkan kebijakan ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Lalu yang ketiga itu masuk ke variabel kecukupan. Nah, kecukupan di sini artinya seberapa persen pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah itu sendiri. Nah, saya rasa dan kami rasa untuk seberapa persen yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau pemerintah Kota Palembang itu pasti sangat-sangatlah antusias ya teman-teman. Pasti akan mereka menginginkan pencapaian bahwa kebijakan tersebut 100%. Karena banyak yang ingin bahwa PKL ini bakalan bisa tertib dan menaati peraturan-peraturan dibuat oleh pemerintah. Pastilah kalau misalnya ditanya seberapa persen pencapaian yang diinginkan oleh pemerintah pasti 100%, saya jamin. Lalu yang keempat itu perataan. Nah, perataan di sini maksudnya gimana nih? Maksudnya perataan ini biaya atau lokasi yang dapat didistribusikan kepada si para publik atau masyarakat itu sendiri. Nah, di sini menurut kami belum terlaksana. Maksudnya di sini belum terlaksana tuh belum tepat lah untuk perataannya ini sendiri. Karena kan sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang yaitu membuatkan ruko atau toko di Jakabaring di Pasar Induk. Nah, sedangkan para pedagang kaki lima itu kan pasti ada juga yang berjualan di daerah Kenten, Perumnas, dan Pusri. Nah, yang rumahnya yang jauh di sana, masa iya bakalan kita pindah ke Pasar Induk Jakabaring? Mana mau mereka kan, pasti kejauhan. Harusnya pemerintah di sini nih tidak hanya membuat salah satu toko itu hanya di Pasar Induk atau di satu lokasi saja. Harusnya di 2 lokasi atau 3 lokasi yang ada di Kota Palembang. Agar gunanya terpecahkan seluruh PKL yang ada di Kota Palembang. Lalu masuk ke poin kelima. Poin kelima di sini yaitu responsivitas. Nah, responsivitas itu apakah hasil kebijakan itu memuaskan? Hingga saat ini hasil kebijakan ini sendiri belum memuaskan. Seperti itu teman-teman. Karena kalian dapat menilai seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi ya. Jadi menurut kelompok kami untuk responsivitas dari kebijakan ini belum terlaksana dan belum memuaskan. Lalu yang terakhir yaitu ketepatan. Apakah hasil yang diinginkan benar-benar bermanfaat bagi suatu daerah? Yang pastinya hasil yang diinginkan pasti benar-benar bermanfaat dan berguna. Karena mengapa? Kalau misalnya kebijakan pedagang kaki lima ini berjalan dan terlaksana, pasti bakalan di Kota Palembang ini tidak akan tercemar oleh sampah-sampah yang dari sisa pembuangan dari pedagang kaki lima ini yang berjualan di trotoar pinggir jalan. Lalu pemandangan di pinggiran jalan tidak ada yang berjualan lagi. Lalu pastilah Kota Palembang ini pasti akan bersih, asri dan indah itu sendiri teman-teman. Maka dari itu, kalau misalnya para pedagang kaki lima ini menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Palembang, pastilah Kota Palembang kita ini akan bersih dan nyaman. Seperti itu teman-teman. Nah, demikianlah
penjelasan dari saya, Bintara Sakti, dari mengenai model-model evaluasi dan bagaimana analisis dari suatu kebijakan lokal itu menggunakan model analisis pilihan dan itu sendiri. Terima kasih.